Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga dalam keadaan sehat selalu semuanya. Pada kesempatan perkuliahan kali ini, saya akan membawakan materi yang terkait dengan analisis kebangkrutan menggunakan metode Atmanzi Score. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa Atmanzi Score ini adalah sebuah metode yang ditemukan tahun 1968 oleh Edward E. Altman, di mana metode ini berfungsi untuk memprediksi potensi kebangkrutan suatu perusahaan. Tentunya metode ini membutuhkan laporan keuangan perusahaan. Dalam perkuliahan yang kita ampu di mata kuliah analisis informasi keuangan, teman-teman tentunya akan mendapatkan dua cara. Yang pertama manual dan kedua nanti dengan Excel. Yang pertama sekali yang akan saya jelaskan buat metode yang manual, teman-teman harus melihat, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari contoh yang ada, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita akan nanti membuat X1, di mana X1 ini adalah working capital dibagi total aset. Yang akan kita nemukan adalah rasio likuiditas. Kemudian juga X2 adalah return earning dibagi total aset. Nanti kita akan menemukan namanya rasio profitabilitas. Dan yang ketiga adalah X3 dari earning before interest and tax atau EBIT dibagi dengan total aset. Yang kita akan cari adalah rasio profitabilitas juga. Dan yang keempat ada X4, ada book value of equity dibagi dengan book value of debt, adalah rasio solvabilitas. Nah, 4 poin penting ini kita harus cari. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan 4 poin penting ini, maka yang kita harus patuhi di metode Atmanzi Score ini adalah, di sini kalian bisa melihat bahwa jika nilainya nanti kurang dari 1.1 atau 1,1, maka sudah dapat dikatakan perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Jika range-nya berada 1,1 sampai 2,60, maka ini dikatakan perusahaan berada di daerah gray zone atau zona kelabu, atau di antara bangkrut dan tidak bangkrut. Kemudian jika nanti hasilnya ditemukan lebih dari 2,60, dinyatakan perusahaan itu tidak bangkrut atau aman. Nah, sebelum nanti kita ke sana, kita harus juga mematuhi yang dinamakan Z-score. Z-score ini adalah ketentuan yang sudah ada yang ditemukan oleh Edward Altman. Z-score pertama, X1-nya adalah 6,56, X kedua adalah 3,26, X ketiga adalah 6,72, dan X keempat adalah 1.05. Nah, pada contoh yang saya berikan, saya mengambil pada laporan keuangan Excel Axiata tahun 2012-2013. Nah, jadi kalau teman-teman membuka laporan keuangan yang saya berikan sebagaimana contoh, maka tadi seperti yang diberikan gambaran pertama adalah teman-teman mencari yang namanya X1 dulu. Nah, sebelum kita cari X1, rasio likuiditas ini, kita harus dapatkan data yang pertama adalah, dalam laporan keuangan itu yang teman-teman bisa ambil dari laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan dari website Indonesia Capital Market Directory atau di IDX. Teman-teman bisa melihat data ini yang untuk pertama menjadi acuan. Pertama teman-teman mengambil yang namanya current asset.
current asset ini diperlukan, nanti selanjutnya juga adalah current liabilities. Nah, setelah teman-teman mendapatkan data ini di laporan keuangan, maka ada formula current liabilities dikurang current asset. Ya. Setelah dikurang, maka dapatkanlah hasilnya adalah sekian. Begitu pula dengan yang tahun 2013. Kita mengurang current liabilities dikurang current asset. Didapatinya adalah sejumlah 2000 sekian. Nah, maka kita akan menghitung namanya X1, working capital dibagi dengan total aset. Nah, untuk mencari rasio likuiditas. Ketika kita mencari rasio likuiditas, kita tadi sudah mendapatkan formulanya adalah ya working capital ya, dalam hal ini tadi dari hasil current liabilities dikurang current asset. Nah, kita bagi dengan total asetnya. Setelah kita bagi, kemudian kita lanjutkan ke X2, yaitu return earning to total asset. Itu untuk mencari rasio profitabilitas juga. Nah, yang di sini kita sudah ketahui, nanti kita ambil datanya return earning-nya dulu di laporan keuangan, kemudian kita bagi dengan total aset, ya. Maka didapatkanlah sekian untuk X2. Lanjut ke earning before interest and tax to total asset. Ini untuk mencari yang namanya rasio profitabilitas. Ya, kita bagi juga return earning, kita cari dulu return earning, kemudian kita bagi dengan total aset. Ya, maka didapati hasilnya sekian. Selanjutnya adalah earning before interest and tax to total asset. Ini untuk mencari yang namanya rasio profitabilitas juga. Ya, teman-teman tinggal cari EBIT-nya, kemudian dibagi total aset sekian. Nah, kemudian yang lanjutnya adalah X4, book value of equity dibagi dengan book value of debt. Ya, kita akan mencari ini untuk mencari yang namanya rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ditemukan ketika book value dibagi total aset sekian. Nah, koefisien yang sudah ditentukan, ya teman-teman yang tadi saya bilang X1 adalah 6,56, X2 3,26, X3 6,72, tambah X4 1,05, maka kita tulis koefisien itu di sebelah sini. Selanjutnya, untuk berikutnya ini adalah berdasarkan X1 yang kita temukan di tahun 2012, di sini kan 2012 kita temukan adalah 0,142, terus kemudian X2-nya 0,253, X3-nya 0,122, X4-nya 0,879, kita taruh di sini. Ya. Nah, kenapa ini Pak? Ini kok jadi 0,88? Kita ambil saja dua angka di belakang koma. Ya. Oke, setelah itu 2013 ya, seperti yang kita lakukan tadi, kita ambil saja dari hasil perhitungan rasio likuiditas, profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Nah, ketika itu sudah semua kita ambil, maka kita tinggal yang namanya melakukan perkalian antara koefisien yang ada dengan hasil yang ada, kemudian ditambahkan ya X2-nya misalnya 3,26 dikalikan yang koefisien yang ada X2, kemudian tambah lagi X3, X3-nya 6,72 ditambah 0,12, dikali 0,12, kemudian ditambah 1,05 kali 0,88. Maka akan didapatkanlah z-score-nya 3,50 untuk di tahun 2012. Untuk 2013 begitu juga rumusannya ya teman-teman. Ya. Kita memakai yang namanya hasil dari koefisien dikalikan hasil dari X yang rasio likuiditas yang kalian dapatkan dan seterusnya. Sampai ini
dihasilkanlah dua analisis dari Altman Z-score 3.50 di tahun 2012 dan di tahun 2013 adalah 1.98. Oke, jadi kita bisa menyatakan kesimpulan dari hasil yang ada. Range yang 2012 dikatakan aman karena dia berada lebih dari 2.60. Sementara untuk 2013 dia di angka 198, artinya dia berada di zona abu-abu atau gray zone di antara bangkrut dan tidak bangkrut. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan pada materi Altman Z-score. Untuk lebih jelasnya, lebih memahaminya, teman-teman saya minta untuk berlatih ya menganalisis Altman Z-score ini dengan laporan keuangan yang sudah diambil masing-masing kelompok. Ya, hindari dengan contoh Excel dan Indofood yang sudah saya berikan. Nanti gunakan perusahaan-perusahaan yang manufaktur tidak berbasis jasa supaya lebih memudahkan dalam menganalisisnya. Oke. Itu saja, jadi tolong nanti teman-teman untuk dilakukan latihan. Bagi yang kurang mengerti, bagi yang ketinggalan, tujuan saya membuat kalian menjadi grup atau kelompok belajar adalah supaya bisa bertukar pikiran, bisa saling menanyakan, saling membantu untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Jika ada yang nanti yang kurang paham, silakan ditanyakan ke saya. Selanjutnya juga nanti saya akan membuat video yang terkait menggunakan analisis ini secara Excel ya. Di sini cuma perbedaannya ya teman-teman, ini datanya kita langsung ambil dari laporan keuangan dan selanjutnya juga ini ada yang namanya fungsi ya, fungsi yang namanya yang bisa menuliskan dalam keadaan bangkrut atau tidak bangkrut supaya memudahkan para investor. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan silakan untuk dikerjakan latihannya.